Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Apa 10 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membuat bisnis Anda terlihat besar? Hai, saya Tom M. Safely, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai 10 cara bisnis kecil bisa menjadi besar. Di seluruh dunia, usaha kecil menengah seringkali terkena penyakit. Nama penyakitnya adalah Small Business Syndrome. Small Business Syndrome adalah sebuah kondisi di mana para pengusaha ini selalu berpikir kecil. Berpikir di mana bisnis saya ini bisnis kecil. Bisnis saya ini terlalu kecil untuk melakukan apa yang dilakukan oleh bisnis besar. Bisnis saya masih kecil, jadi tidak perlu punya karyawan banyak. Bisnis saya masih kecil, maka tidak perlu punya SOP. Bisnis saya masih kecil, maka saya tidak perlu melakukan pemasaran yang besar atau yang serius. Nah, merasa kecil membuat kita takut keluar biaya, takut marketing, takut melakukan promosi yang kita pikir sangat-sangat mahal. Nah, saya ingin Anda berpikir besar. Artinya apa? Semua bisnis sama, yang beda cuma jumlah 0 angka di belakangnya aja. Ya, kalau Anda sekarang omsetnya 1 juta, tinggal tambah 0 jadi 10 juta. Ya, tambah 0 lagi jadi 100 juta, tambah 0 lagi jadi 1 miliar. Bedanya cuma 0-nya doang. Tapi kalau Anda berpikir kecil, kita akan selalu berada di posisi yang kecil. Nah, apa 10 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membuat bisnis Anda terlihat besar? So, 10 langkah keluar dari bisnis sindrom ini atau small business syndrome. Nomor 1, Anda harus kelihatan dari luar. So let's say misalnya Anda punya bisnis warung. Oke? Bagaimana cara warung Anda kelihatan dari luar? Kelihatan dari orang yang lewat jalan kaki ataupun naik mobil. Artinya akan sangat-sangat bagus kalau Anda punya papan nama. Papan nama ini tidak mahal, tidak selalu sangat-sangat harus mewah. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mau mempromosikan atau bahkan kerjasama dengan Anda, mereka yang bayar tapi menggunakan space yang Anda sudah miliki. So, papan nama adalah salah satu bagian untuk membuat bisnis Anda terlihat besar. Kalau papan namanya besar, papan namanya terlihat, papan namanya menonjol, Anda akan menjadi bisnis yang kelihatannya bonafit. Yang kedua, dari sisi papan nama, ini belum bicara yang lain, masih papan nama. Kalau terpencil, kalau bisnis Anda terpencil, Anda pasang beberapa papan nama. Contohnya ya, bikin papan nama hanya tulisan warung ibu anak, ya, 100 meter lagi. Warung ibu anak 50 meter lagi. Warung ibu anak 10 meter lagi. Warung ibu anak belok sini. Nah, jadi Anda punya penunjuk dan orang akan tahu ini. Kalau ngulang 10 kali warung ibu anak, apa yang terjadi? Orang akan mengingat, warung ibu anak, warung ibu anak, ada apa ya warung ibu anak? Lama-lama dia pengen tahu. Yang kedua adalah stiker mobil. Stiker mobil ini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah nama Anda kelihatan, tapi fungsi yang kedua adalah Anda bisa mengajak mobil-mobil lain mempromosikan stiker Anda. Top Coach Indonesia pernah, waktu budget kita masih kecil sekali, kita bikin stiker-stiker nama. Setiap customer, setiap orang yang ikut workshop,
kita berikan stiker 5-10 stiker, lalu kemudian mereka bagi-bagi dan mereka tempel di belakang mobil. Ya, ditempel di belakang mobil, lalu kemudian kita bisa melihat bahwa orang yang menempelkan stiker akan lebih bangga dengan brand Anda daripada orang yang tidak ada stikernya. Yang ketiga adalah iklan di invoice. Setiap kali Anda kasih bill ke customer, jadi Anda misalnya kuliner, lalu customer Anda selesai makan, lalu kemudian customer bilang, minta billnya mbak, lalu kemudian Anda kasih invoice, Anda kasih bill, that's it, pulang, bayar, selesai. Jangan sia-siakan bill Anda. Anda pakailah atau gunakan bill ini untuk promosi. Ya, gunakan bill ini sebagai sales tool. Kalau Anda perhatikan di perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak hanya mencetak bill, tapi juga ada logo, nomor telepon, dan juga promo-promo mereka di dalam bill tersebut. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa dibalik. Kalau di dunia marketing ada istilah piggyback. Piggyback itu artinya apa? Piggyback itu kayak gendong di belakang. Anda nempel di belakang promosi orang lain atau di belakang invoice orang lain. Ada yang bilang gini, coach, aduh, coach saya tuh nggak mau bikin atau nyetak gulungan cetakan invoice, mahal. Salah satunya adalah perusahaan yang saya ada saham di sana, restoran. Lalu kemudian si manajernya bilang, wah coach, saya nggak enak kalau naruh itu. Maksudnya nggak enaknya dalam arti apa? Jadi gimana caranya nih supaya tetap bisa jalan? Saya bilang, oke, setiap kali kasih bill, kasih brosur. Setiap ada bill, kasih brosur. Setiap kali ada yang makan, pasang nasi box kuliner Nusantara. Sehingga setiap kali orang terima bill, langsung terima brosur. Dan ini menjadi salah satu cara untuk membuat customer Anda mau membeli lagi di masa depan. Yang keempat, apakah Anda pernah mendengar nada tunggu? Jadi Anda telepon ke seseorang, lalu nada tunggunya adalah misalnya musik. Bisa musik macam-macam ya, bisa musik populer, bisa nada sambung lah ya, nada sambung. Nada sambung atau nada tunggu. Kalau nada tunggu, Anda terima telepon, lalu ada panggilan yang ninu 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 ninu. Itu kan nada tunggu. Nada tunggu gitu ya. Nada tunggu ini di beberapa PABX bisa diganti dengan audio Anda sendiri. So, saya menganjurkan klien-klien saya untuk memanfaatkan nada tunggu ini untuk membuat customer yang menunggu bisa mendengarkan jingle atau bisa mendengarkan musik. Contoh jingle seperti ini. Kalau kamu punya bisnis tapi tidak punya waktu, solusinya hubungi 29078909 di approach saja. Jika ingin sistemasi, ingat 29078909 di approach saja. Hanya di Approach Indonesia. Mau profit, ingat 29078909. Mau autopilot, ingat 29078909. Yang pasti sukses, Approach Indonesia. 29078909. Nah, itu contoh jingle. Jingle tidak mahal. Ada banyak pemusik-pemusik di luar sana yang
punya kreativitas luar biasa yang bisa bantu Anda bikin jingle yang original. Sepasang itu di nada tunggu. Yang kelima, website atau marketing online. Website, walaupun hari ini banyak sekali yang mengatakan, aduh saya punya website tapi nggak ada yang berkunjung. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan profil Anda sebagai seorang pengusaha atau profil Anda sebagai sebuah bisnis. Dan orang yang punya website lebih terkesan profesional daripada yang tidak punya website sama sekali. Jadi manfaatkan website untuk membantu Anda memiliki kredibilitas di dunia online. Yang keenam, seragam atau uniform. Seragam adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki standarisasi, memiliki sistem, dan juga memiliki keseragaman. Keseragaman ini menunjukkan Anda punya struktur. Dan uniform yang bagus akan membuat orang merasa, wow, ini profesional. Ya, tidak selalu harus mahal. Yang paling penting adalah bersih, rapi, seragam. Dan seragam kalau bisa jangan hanya baju. Seragam kalau bisa dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kalau Anda perhatikan di airlines, pramugari itu wajahnya mirip. Kok bisa? Begitu dia buka atributnya, buka uniformnya, kelihatan berbeda. Tapi saat pakai uniform, bahkan dari cara jalan, pakai baju, dari atas sampai bawah tidak ada yang tidak seragam. Dari mulai cara mengatur rambut, nata rambut, dandanan wajah, baju, sampai dengan sepatu. So, seragam akan membuat orang impress dengan bisnis Anda. Yang ketujuh adalah packaging. Packaging yang bagus membuat Anda terlihat profesional dan membuat customer merasa happy menerima produk Anda. Packaging yang jelek, packaging yang lusuh, packaging yang tidak menarik akan membuat customer merasa ini bisnis tidak profesional. Nah, packaging harus dipikirkan desainnya agar mengangkat nama dan brand Anda. So, contoh packaging adalah seperti ini. So, bayangkan kalau misalnya Anda punya produk tapi tidak ada packaging sama sekali, maka produk Anda tidak akan terlihat profesional. Jadi saya pernah menjual DVD dengan packaging dan jual DVD tanpa packaging. Dan apa yang menarik adalah dengan packaging yang bagus membuat orang lebih menghargai. Yang kedelapan adalah kartu nama. Jangan pernah menganggap enteng kartu nama. Meskipun hari ini kita dikatakan, oh sekarang kartu nama itu adalah untuk Gen Y atau untuk Gen X atau untuk baby boomers. Tapi yang namanya kartu nama itu sangat-sangat penting. So, Anda punya name card, Anda bisa meninggalkan nama Anda bisa meninggalkan jabatan Anda. Dengan saya tukeran handphone aja, yes, mungkin oke. Mungkin orang akan bisa menghargai Anda, bisa mengenal Anda. Tapi kartu nama ini adalah identity brand Anda dan juga posisi Anda secara formal. Jadi kalau Anda tidak mau bikin kartu nama hanya karena oh itu sudah kuno, it's not kuno. Ini nggak kuno, ini masih diapresiasi meskipun akhirnya tidak disimpan. Biasanya bukan hanya disimpan, mereka akan save dalam smartphone. Yang kesembilan adalah branding.
Brand itu adalah apa yang akan diingat oleh customer dan prospek-prospek Anda. Kalau nama brand Anda susah diingat, ya contohnya Top Coach Indonesia, itu sebetulnya agak susah. Jadi saya harus menyingkat Top Coach Indonesia menjadi TCI. Ya, TCI menjadi lebih gampang untuk diingat dan lebih memorable. Jadi kalau ada orang bilang kalau mau bisnis coaching di mana? Oh, mereka nggak sebut di Top Coach Indonesia saja, itu panjang. TCI aja. Ya, coba telepon TCI deh. Ada orang bilang, udah tahu TCI belum? Kenal nggak sama TCI? TCI menjadi gampang untuk diingat, gampang untuk orang mereferensikan. Ya, ke TCI aja. TCI itu yang bagus. Sekarang nomor 1 TCI. Yang lagi banyak diomongin TCI. Yang orangnya itu loh yang pakai, yang setiap hari bikin video di YouTube, ya, bisnisnya apa? TCI. Ya, meskipun nama saya Coach Tom, nama saya agak susah, Tom MC Ifle itu susah, tapi Coach Tom gampang. Nah, ke depan kami memiliki unit bisnis baru, namanya pakarbisnis.id. Pakarbisnis.id adalah sekumpulan para praktisi yang membantu para pengusaha yang ingin mengembangkan sistem dan proses. Dan karena namanya pakar bisnis, image-nya lebih gampang sekali untuk diingat. Yang ke-10 adalah berbagi. Bisnis-bisnis yang besar, mereka melakukan yang namanya berbagi. Sedekah, apapun itu namanya buat Anda, berderma, atau Anda mungkin melayani masyarakat umum, yang akhirnya membuat bisnis Anda terlihat besar. Nah, berbagi ini bukan berarti harus kelihatan, bukan berarti oh saya pasang setiap kali berbagi langsung foto yang masuk ke dalam Instagram, masuk ke Facebook, bukan itu. Justru yang lebih kritis adalah berbagi yang benar-benar tulus. Sebagai pengusaha, ketika Anda berbagi dan benar-benar tulus dalam berbagi, tidak memikirkan ini akan balik atau enggak, ini sebetulnya tujuannya adalah Anda sedang bersih-bersih masa depan, membersihkan jalan Anda untuk menjadi sukses di masa depan. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya bersedekah dapat hasilnya berkali-kali lipat. Sebetulnya Anda tidak perlu berpikir atau bahkan Anda mengharap, nggak usah mengharap. Karena automatically ketika Anda membuka jalan untuk berbagi, Anda buka tangan Anda untuk berbagi, Anda punya kesempatan untuk menerima yang baru. Oke, jadi saya sering kasih ilustrasinya begini. Anda kalau pegang semua uang Anda, jangan sampai dilepas, jangan sampai hilang. Pegang semua orang, pegang ya. Oke, udah pegang, coba. Bisa nggak terima uang baru? Bisa nggak terima rezeki yang baru? Nggak bisa. Untuk bisa terima rezeki yang baru, Anda harus buka tangan Anda. Anda harus membagikan sebagian dari apa yang Anda miliki, baik berupa tenaga, baik berupa materi, baik berupa informasi, baik berupa ilmu, ataupun kasih Anda, kasih sayang Anda. Ini adalah salah satu cara untuk membuat bisnis Anda besar, sukses, luar biasa. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.